Kembali lagi di Lamode Academy Indonesia. Sekarang mari kita lanjutkan pembahasan kita dengan pecah pola untuk model baju rumah yang model 1 ya. Di sini kita akan membuat pecah pola dari atasan baby doll yang akan kita buat dalam praktek kita kali ini ya. Yang pertama, di sini kita perlu untuk membuat pola dasar dari badan sesuai dengan ukuran dari baju yang akan kita buat ya. Di kursus sebelumnya kita sudah belajar untuk membuat pola badan dasar wanita ya. Nah, itu kita bisa gunakan pola tersebut, kita bisa cetak di kertas lain ya. Jadi kita akan gunakan pola dasar tersebut sebagai template untuk praktek kita kali ini. Yang penting di sini ukuran dari pola dasar tersebut sudah sesuai dengan ukuran dari baju yang akan kita buat ya. Nah, di sini setelah kita mencetak dari pola depan dari pola dasar badan dengan ukuran yang sudah kita sesuaikan dengan ukuran yang akan kita buat ya. Di sini kita akan mulai pecah polanya dengan membentuk di area sepanjang lingkar leher ya. Jadi di bagian lingkar leher ini kita akan membuat garis lehernya dengan cara menurunkan sebesar 1,5 cm di bagian pangkal dari bahu. Jadi di bagian pangkal bahu yang berseberangan dengan pangkal leher itu ya, di bagian teratas dari garis bahu itu kita turunkan sepanjang 1,5 cm. Kemudian di bagian bawah, di bagian depan yang tepat berada di bagian cekungan tulang leher depan itu ya, kita turunkan sebesar 5 cm saja. Kemudian kita akan bentuk garis dari bahu atas ke bagian leher bawah dengan menggunakan bantuan dari penggaris siku ya untuk membentuk dari garis lehernya ya. Di sini kita akan membuat scoop neckline, jadi lehernya agak sedikit dalam ya, bentuknya seperti huruf U tapi dia lebih lebar dan juga lebih dalam ya. Berikutnya kita akan membuat pola dari lapisan depun untuk penyelesaian dari garis leher ini ya. Caranya mudah saja. Dari garis leher yang sudah kita buat tersebut, kita akan ukur ke kanan selebar 4 cm saja ya untuk lebar dari lapisan depun tersebut. Nah, di gambar ini sudah digambarkan dengan garis yang berwarna hijau ya. Setelah itu kita akan tandai dengan arsiran garis warna hijau ini. Ini menandakan kalau area tersebut merupakan area dari lebar depun depan untuk penyelesaian lingkar leher scoop neckline kita ya. Berikutnya di sini kita akan melebarkan pola dasar depan tersebut ya. Di kursus pembuatan pola dasar badan wanita sudah aku jelaskan ya, kalau ukuran yang kita ambil itu merupakan ukuran pas, lalu nanti kita akan lebarkan waktu kita memecah pola dasar tersebut yang kita sesuaikan dengan desain dari baju yang akan kita buat ya. Nah, di sini kita akan beri kelonggaran terlebih dahulu untuk bagian pola depan ya. Caranya mudah saja. Di sini di bagian bawah kerung lengan kita turunkan sebesar 1 cm saja ya. Jadi kerung lengannya itu kita turunkan 1 cm agar nanti kerung lengannya itu tidak terlalu ketat di lengan ya ketika dipakai bajunya. Kemudian dari titik tersebut kita akan keluarkan sebanyak 2 cm ke arah kanan ya atau keluar, itu sebagai kelonggaran dari pola dasar ini ya. Jadi kita keluarkan 2 cm saja. Kalau misalnya kamu ingin membuat bajunya itu lebih besar atau gombrong gitu ya, oversize, kamu bisa melebarkan itu 2,5 cm. Tapi saranku tidak lebih dari 2,5 cm ya, karena nanti akan terlalu besar sekali gitu ya, tidak bagus untuk dipakai. Jadi maksimal itu 2,5 cm, itu kelonggarannya sudah besar sekali ya, karena masing-masing pelebaran dari pola dasar ini kan 2,5 cm ya, dan ini akan kita kalikan 4, berarti sudah ada 10 cm kelebihannya, dan itu sudah lebih dari cukup untuk kelonggaran baju tersebut ya. Jadi di sini kita keluarkan 2 cm saja, kemudian kita akan tarik garis tegak lurus ke bawah seperti ini, lalu kita akan bentuk ulang dari lingkar kerungnya ya, lingkar kerung pola depan seperti yang sudah dicontohkan di video berikutnya. Dari
garis pinggang itu kita akan turunkan ke bawah sepanjang 25 cm sebagai panjang dari atasan baby doll ini ya. Jadi agar tidak terlalu panjang, kita turunkan 25 cm saja dari pinggang, atau kalau misalnya kamu ingin membuat panjangnya itu lebih panjang atau lebih pendek, disesuaikan saja dengan desain dari model baby doll yang ingin kamu buat ya. Berikutnya di sini kita akan tarik garis lurus di sepanjang garis TM ini ya, dengan menggunakan tanda pola lipatan seperti ini ya. Jadi tandanya itu garis titik seperti ini. Lalu dari penurunan tersebut kita akan tarik garis tegak lurus ke kanan, kita hubungkan dengan garis yang kita tarik sebelumnya dari kerung lengan tadi ya. Jadi kalau sudah bertemu garisnya berpotongan tegak lurus akan menjadi seperti yang sudah dicontohkan di video ya, seperti itu. Nah, berikutnya dari pojok pertemuan antar garis tegak lurus tersebut kita akan lebarkan sebanyak 5 cm ya, untuk membuat di bagian bawah dari atasan itu agar tidak kincup bentuknya ya, agar tidak sempit di bagian bawah. Jadi kita lebarkan selebar 5 cm di sini sebagai kelonggaran di bagian bawah. Kemudian dari titik pelebaran tersebut kita akan bentuk garis sisi pola depan baby doll kita ini ya, dengan cara menghubungkan dari titik pelebaran tersebut ke atas, ke bagian ujung dari ketiak kerung lengan baru yang sudah kita buat ya, seperti yang sudah dicontohkan di video. Kemudian di area bawah dari garis tegak lurus penurunan blus tersebut kita turunkan lagi 2 cm ya, sebagai kelonggaran untuk memberikan ruang di area depan agar nanti ketika dipakai bajunya itu tidak naik ya, karena adanya benjolan dari payudara ya. Jadi di sini kita turunkan 2 cm untuk kelonggaran di bagian dada ya. Lalu kita akan hubungkan ke bagian titik ujung dari pelebaran sisi pola depan dari baby doll ini ya. Kita akan hubungkan dengan menggunakan garis lengkung seperti ini. Kamu bisa menggunakan bantuan dari penggaris panggul ya, untuk membentuk garis baru di bagian bawah dari pola depan baby doll ini ya. Ikuti prosesnya seperti yang sudah aku contohkan di video. Kemudian di sini kita akan membentuk dari garis hias empire di bagian bawah dada ya. Caranya mudah saja, dari garis pinggang itu kita akan naikkan sepanjang 5 cm. Kemudian untuk di bagian lingkar kerung pola depan itu, jadi lingkar kerung yang sudah kita rubah tadi kita akan bagi 3 sama panjang ya. Kita ukur terlebih dahulu untuk lingkar kerung di bagian depan, kemudian panjangnya itu kita bagi 3, kemudian kita ambil 1/3 bagian dari lingkar kerung depan yang bagian bawah ya. Jadi di bagian ketiak itu kita ambil 1/3 bagian, kemudian dari situ kita akan tarik garis ke bawah ke titik yang sudah dinaikkan dari garis lingkar pinggang sebesar 5 cm tadi ya. Kita bentuk garis melengkung seperti yang sudah dicontohkan di video, dan itu adalah posisi dari garis hias dada atau garis empire untuk pola bagian depan. Nah, berikutnya nanti kita akan potong di bagian tersebut ya. Lalu di sini kita akan lebarkan bagian bawah dada dari pola depan. Di situ sudah disimbolkan dengan tanda gunting ya. Nanti kita akan lebarkan di bagian atas itu ada 15 cm. Nanti itu untuk ruang pembuatan kerutan di bagian dada ya. Kemudian di bagian bawah kita hanya perlu untuk melebarkan 5 cm saja, agar nanti di bagian bawah itu tidak terlalu lebar ya, jadinya seperti itu. Kemudian di sini kita tandai dengan menggunakan anak panah sebagai arah serat kain dan juga simbol TM ya, atau tengah muka. Dan itu tadi adalah pecah pola untuk pola bagian depan dari baby doll model 1 yang akan kita buat ya. Berikutnya kita akan pecah pola untuk pola yang bagian belakang. Untuk pecah pola dari pola yang bagian belakang ini sangat simpel sekali ya. Di sini kita akan bentuk terlebih dahulu untuk garis leher yang di bagian belakang. Untuk yang di bagian belakang, di bagian puncak atas dari bahu itu kita turunkan 1,5 cm ya. Kuncinya di sini, kalau di bagian depan kita sudah turunkan 1,5 cm di bagian puncak atas bahu itu, berarti di bagian belakang kita juga harus turunkan dengan nilai yang sama ya. Jangan sampai berbeda, karena nanti kalau dijahit itu tidak akan ketemu ya. Kalau nilai penurunannya itu tidak sama, misalnya saja kalau di depan kita turunkan 1,5 cm, kemudian di pola belakang kita turunkan 2 cm, itu nanti tidak akan ketemu ya, baunya tidak sama panjang, dan itu
akan menyebabkan produk kita gagal ya. Jadi kalau di depan diturunkan 1,5 cm, berarti di bagian belakang juga diturunkan 1,5 cm ya. Berikutnya di sini untuk leher yang berada di sepanjang garis TM itu kita juga akan turunkan 1,5 cm ya. Berikutnya kita akan buat garis untuk garis leher yang baru untuk pola bagian belakang ya. Lalu dari garis tersebut kita akan bentuk pola depunnya ya. Nah, di sini untuk di bagian belakang kita akan membuat belahan yang nantinya akan kita pasangkan kancing ya, agar baju kita nanti itu bisa dengan mudah kita pakai ya dan masuk ke kepala ya. Jadi di bagian belakang itu kita buat belahan. Di sini di sepanjang garis TB itu aku turunkan 10 cm dari garis leher baru yang baru saja kita buat ya, seperti ini. Lalu dari garis leher itu aku ukur 4 cm keluar ya ke kiri di sini. Kemudian dari garis yang sudah ditandai 10 cm tadi itu juga kita akan buat debun ya. Jadi bentuknya itu seperti yang sudah aku contohkan di video ini ya. Bentuknya mengikuti dari garis leher dan juga belahan yang akan kita buat nanti ya. Di sini sudah digambarkan dengan pola yang dibuat dengan menggunakan garis berwarna hijau ya. Kemudian di sini juga sudah diarsir ya. Dan itu merupakan pola dari debun untuk pola bagian belakang ya. Nanti kita akan potong di sepanjang dari lipatan TM yang sudah ditandai dengan gunting ini ya. Tapi nanti waktu proses penjahitan kita akan memotongnya ya. Jadi tidak waktu kita memotong kainnya ya, tapi nanti. Nah, berikutnya di sini kalau kita sudah selesai dengan proses pembuatan garis leher baru dan juga pola debun, lanjut di sini kita akan panjangkan dari pola belakang ini ya. Untuk panjang dari pola belakang ini harus disesuaikan dengan pola depan ya, karena di depan tadi kita sudah turunkan 25 cm dari garis pinggang. Jadi untuk pola bagian belakang kita juga akan lakukan hal yang sama ya. Jadi dari garis pinggang itu kita akan turunkan 25 cm. Kalau misalnya kamu ingin membuatnya itu lebih panjang atau lebih pendek, itu terserah ya, bebas nilainya. Kamu bisa membuatnya 20 cm atau bahkan bisa 35 cm. Tapi yang penting di sini panjangnya harus disesuaikan ya, antara panjang pola bagian depan dan juga pola bagian belakang ya, seperti itu. Kemudian dari titik penurunan tersebut kita akan buat garis tegak lurus ke kiri seperti ini, seperti contohnya ini ya. Kemudian di sini kita akan mulai mengubah di bagian kerung pola belakang ini ya. Untuk di bagian kerung perubahannya sama saja. Jadi di bagian kerung kita akan turunkan sebesar 1 cm saja ya, untuk memberikan kelonggaran di bagian kerung lengan bagian belakang. Kemudian dari garis sisi tersebut kita akan keluarkan sebanyak 2 cm untuk memberikan kelonggaran pada baju yang akan kita buat ya. Nah, berikutnya kita akan tarik garis dari titik-titik tersebut ya. Dari titik kelonggaran yang sudah kita buat, kita akan tarik garis tegak lurus ke bawah, memotong dari garis yang sudah kita buat sebelumnya untuk perpanjangan dari panjang baju untuk pola bagian belakang tadi ya, seperti yang sudah digambarkan di video. Jadi nanti garisnya itu berpotongan seperti ini ya. Kemudian kita akan membuat kerung lengan baru untuk pola bagian belakang ya, setelah kita turunkan bagian bawah dari lingkar kerung lengan dan juga kita sudah lebarkan bagian sisi dari pola belakang tersebut ya. Kita bentuk kerung lengan baru seperti ini. Kamu bisa menggunakan bantuan dari penggaris siku untuk membuat bagian kerung lengan ini ya, atau kamu juga bisa menggunakan penggaris French curve yang biasa memang dikhususkan untuk pembuatan kerung lengan pada saat kita membuat pola ya, seperti itu. Kemudian di sini kita akan fokuskan perhatian kita di bagian ujung bawah dari garis yang berpotongan yang sudah kita buat tadi ya. Nah, di situ kita akan lebarkan selebar 5 cm saja untuk memberikan kelonggaran di bagian bawah dari atasan baby doll ini ya. Kemudian di sini kita akan turunkan di bagian bawah garis TB itu ya. Kita akan turunkan sebanyak 1 cm saja, karena di bagian belakang itu tidak ada bagian badan yang menonjol ya, seperti di bagian dada bagian depan. Jadi di bagian belakang cukup untuk kita tambahkan 1 cm saja. Lalu kita akan buat garis miring, lalu kita akan buat garis lengkung seperti ini ya. Jadi hasil akhir dari pecah pola untuk pola bagian belakang itu seperti ini ya. Nah, untuk kupnat di sini baik pola depan maupun pola belakang itu kita tidak pakai ya, karena model baju yang akan kita buat itu bukanlah model-model baju yang presisi atau yang pas di badan ya. Jadi kita tidak perlu untuk menggunakan kupnat. Kupnat bisa ditinggal di situ ya.
dibiarkan begitu saja tidak apa-apa ya. Jadi tidak usah memperdulikan posisi dari kupnat baik itu yang ada di pola depan maupun di pola belakang ya, karena sekali lagi baju yang akan kita buat adalah model baju yang longgar. Jadi kita tidak perlu untuk menggunakan kupnat dari kedua pola tersebut ya. Jadi hasil akhir dari pecah pola dari pola depan dan pola belakang sesuai dengan desain baju rumah model 1 baby doll itu ya, seperti ini ya. Nah, berikutnya kita akan pecah pola di bagian lengannya ya. Di sini kita perlu untuk menggunakan pola dasar lengan yang sudah kita buat dengan menggunakan pola sederhana ya. Kalau kamu sudah punya polanya, bisa langsung dijiplak, dicetak di kertas lain, kemudian kita akan pecah polanya untuk kita jadikan model lengan kop ya. Untuk membuat lengan kop itu pecah polanya mudah saja di sini. Dari perpotongan garis tegak lurus yang berada di tengah-tengah dari pola lengan tersebut, kita akan naikkan sepanjang 3-5 cm ya. Kemudian kita akan buat garis seperti yang sudah aku contohkan di video ini ya. Jadi ke atas lalu membentuk ke bawah seperti segitiga seperti ini ya. Nah, itu merupakan arah dari garis pelebaran yang akan kita buat di pola dasar lengan ini untuk kita jadikan lengan kop ya. Nah, masing-masing garis ini sudah ditandai dengan gunting, jadi masing-masing dari garis ini akan kita gunting nanti ya. Nah, berikutnya kita akan lebarkan dari masing-masing garis tersebut agar nanti pola dasar dari lengan ini bisa kita jadikan lengan kop ya untuk pelebarannya sendiri. Di sini kita hanya perlu untuk melebarkan di bagian atas itu sebesar 8 cm saja. Ini merupakan kelonggaran yang akan kita gunakan untuk pembuatan kerutan di sepanjang dari kerung lengan ya. Kemudian setelah kita lebarkan untuk memberikan efek gelembung yang lebih tinggi di bagian kerutan atas dari lengan kop kita akan menaikkan tinggi puncak lengannya ya, setinggi 3 cm. Nah, penaikan 3 cm ini nanti fungsinya untuk memberikan efek gelembung setelah lengan ini dikerut dan dipasangkan ke kerung lengan ya. Jadi agar kesan lengannya itu lebih menggelembung dan bagus gitu ya di bagian atas atau di bagian bahunya seperti itu. Nah, untuk pecah polanya kita akan lanjutkan pembahasannya di video selanjutnya ya, secara lebih rinci dan juga bagaimana cara untuk meletakkan pola ini sesuai dengan masing-masing pelebaran yang sudah dicantumkan di pola itu ya. Nanti kita akan gunakan pola yang sudah dipecah tersebut untuk memotong dari bahan yang akan kita gunakan untuk proses pembuatan dari baby doll ini ya. Tapi sebelum kita lakukan pemecahan pola tersebut, kita juga perlu untuk melakukan pecah pola di bagian celana ya. Sangat mudah untuk memecah pola di bagian celananya ya. Jadi langsung saja kalau begitu kita akan lanjutkan pembahasan kita di video berikutnya. Sekarang mari kita lanjutkan pecah pola kita dengan pembahasan pecah pola dari celana ya. Di sini sudah ada pola dasar dari celana, kemudian kita akan pecah pola dari pola dasar ini sesuai dengan desain celana yang akan kita buat ya. Nah, sesuai dengan desain di sini kita akan buat celana kolor yang di bagian bawahnya itu akan kita kerut dan kita kembangkan sehingga nanti celana itu terbentuk terlihat seperti celana balon ya. Nah, caranya mudah saja untuk memecah pola dasar celana ini untuk dijadikan celana balon, yaitu caranya kita akan ukur ya dari jarak yang sudah aku tandai di sini dengan menggunakan titik A, itu kita ukur ke titik B, kita cari tengah-tengahnya, kemudian dari pertengahan titik tersebut kita akan tarik garis menuju ke area pojok-pojok dari pesak ya, baik itu di bagian depan maupun bagian belakang. Seperti yang sudah aku contohkan di video, di sini digambarkan dengan garis yang berwarna orange dan nanti garis yang berwarna orange ini akan kita potong ya. Di sini sudah disimbolkan dengan simbol gunting di situ ya. Tapi untuk di bagian pojok-pojok dari pesaknya itu tidak sampai mengguntingnya nanti itu tidak sampai patah ya. Jadi kita sisakan sedikit saja lalu kita buka nanti ya di bagian polanya itu ya. Tapi kalau bisa nanti untuk pemotongan polanya itu untuk pelebarannya jangan sampai patah ya. Kalau misalnya pun sampai patah ya enggak apa-apa lah, nanti kita bisa betulkan dengan menambal dengan tape atau solasi atau lem ya. Nah, di sini setelah kita gunting di bagian garis orange tersebut, nanti kita akan lebarkan di bagian bawah dari celana ini ya. Di sini kita akan lebarkan lebar 10 cm ya, kita bagi dua berarti 5 cm ke kanan dan 5 cm ke kiri ya.
Jadi untuk garis tengah-tengah dari pola celana ini akan kita tarik ke bawah ya, kita teruskan ke bawah, kita tarik ya garisnya, kemudian dari garis tersebut kita akan lebarkan ke kanan 5 cm dan juga ke kiri 5 cm ya. Kemudian di sini kita akan buka dari pola tersebut ya, masing-masing bagian bawah dari pola ini, baik yang pola depan maupun pola belakang akan kita buka seperti ini. Kemudian di bagian garis tengah tersebut kita akan turunkan sebanyak 3 cm ya. Lalu di sini kita akan buat garis baru yang bentuknya itu sedikit melengkung seperti ini ya. Nanti garis yang melengkung ini akan memberikan efek ketika dijahit dan dikerut di bagian bawah dari celana ini. Nanti jadinya celana ini akan mengembang, terbentuk seperti balon. Jadi seperti itu ya. Nah, setelah polanya itu dipecah, jadinya itu seperti ini ya. Nah, di sini sudah aku warnai ya, untuk warna merah untuk bagian depan dan juga warna biru bagian belakang. Nah, setelah dipecah nanti ketika kita memotong kain, bentuk polanya dari pecah pola celana itu bentuknya akan menjadi seperti ini ya. Dan ini polanya sudah siap untuk kita potong ke kain ya. Jadi itu tadi pecah pola dari celana untuk model baby doll model 1 ya.